Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Grafika Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas 2 dari mata kuliah tersebut yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ratu Bilqis Mantika RO dengan NIM 2404010200203. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya yang dimana nanti eh, setelah saya menjelaskan akan ada kami sebutnya orang kedua yang dimana beliau adalah Mbak Sinta Sipontoan yang dimana NIM-nya adalah 2404010200140. Lalu rekan kami yang terakhir yaitu Mbak Astiria Rusking yang dimana NIM-nya adalah 2304010101163. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep awal, konstruktur, dan juga nanti terdapat bagian yang dimana sudah menjadi gambar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di mana tugas 2 ini adalah kami membuat suatu program merupakan grafika eh, yang dimana kita membuat suatu objek namun tidak berupa gambar atau image. Baik, program ini dibuat menggunakan aplikasi Fishnet dan library yang digunakan itu adalah sistem drawing. Konsep utamanya adalah menggambar objek secara 2D, ya, menggunakan objek grafis. Di mana objek yang kami buat ini adalah sebuah rumah. Terdapat dinding rumah, pintu rumah, dan juga atap rumah, dan juga ada eh, pohon dan juga daun dari tanaman kelapa seperti itu. Pada program ini, eh, kita tuh membentuk secara programatis menggunakan koordinat, warna, brush, pen, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, di mana di sini dapat kita lihat dalam programnya bagian atas itu adalah using system drawing, di mana ini adalah library yang menyediakan berbagai objek untuk menggambar seperti grafik, itu adalah media untuk menggambarnya. Lalu ada pen, itu gunanya untuk membuat garis atau border. Lalu juga ada brush, itu untuk mengisi warna. Lalu ada namanya juga solid brush, itu adalah brush dengan satu warna. Jadi ketika kita ingin mewarnai objek menggunakan salah satu warna, itu brush itu, solid brush itu ada di dalam brush. Lalu ada namanya point, itu menentukan koordinat titik-titik. Nah, lalu di bawahnya terdapat codingan namespace pen draw x latihan, yang di mana lalu ada public partial class form 1 sama dengan form gitu. Dan space sendiri digunakan untuk mengelompokkan kode dalam satu ruang lingkup program. Sedangkan nama Pendraw X latihan ini menunjukkan bahwa program ini merupakan latihan menggambar seperti itu. Nah, from one sama dengan from itu artinya class from one merupakan turunan dari class form. Dan demikian from one berfungsi sebagai jendela aplikasi tempat objek akan digambar seperti itu. Untuk konstruktornya sendiri, pada bagian pertama, ini ada yang penting, yaitu adalah public from one, di mana dalamnya itu ada initialize component, this pane, plus equal from one pane. Ini tuh untuk from one itu disebut sebagai konstruktor. Kenapa? Karena itu merupakan metode khusus yang dijalankan ketika objek from one dibuat untuk aplikasi membuat form tersebut. Lalu di baris pertama itu ada initialize component. Fungsinya ini untuk menginisialisasi komponen yang dibuat oleh aplikasinya sendiri yaitu Fishnet. Misalkan ada ukurannya, ada posisinya, properti komponen, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi secara sederhana, initialize komponen itu menyiapkan tampilan dan komponen form sebelum programnya digunakan. Baik, lalu di sini ada di baris kedua itu ada this pane plus equal from one pane. Nah, maksudnya ini adalah ketika from melakukan pane, maka akan dijalankan metode from one underscore pane. Jadi pane adalah event yang terjadi ketika from perlu menggambar atau menggambar ulang tampilannya. Seperti itu. Sedangkan from one underscore pane ini adalah metode yang berisi perintah-perintah untuk menggambar objek tersebut. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada private void.
Apa yang dimaksud dengan private void ini? Ini merupakan event handler untuk event pane-nya. Nah, di sini kan ada objek tanda tanya, lalu sender itu menyimpan informasi mengenai objek yang memicu event. Dalam kasus ini, event berasal dari form one itu sendiri. Baik. Lalu di sini ada grafik G sama dengan grafik. Apa ini? Ini berarti objek grafik dari event pane disimpan ke variabel bernama G. Jadi setelah itu programmer atau kita cukup menggunakan inisial G aja gitu. Jadi itu hanya mendefinisikan saja. Baik. Oke. Lalu langsung di bawah ini adalah objek yang digambar. A1 ini adalah dinding rumah. Nah, yang tadi sudah kita sampaikan bahwa brush itu adalah untuk memberi warna, di mana brushnya ini menggunakan wall brush, lalu di dalamnya untuk memberikan warnanya menggunakan solid brush. Colornya yang digunakan adalah Berliwood. Lalu pen ini kita untuk membuat bordernya, kita menggunakan wall outline karena memang untuk outline di luarnya itu menggunakan warna black, warna hitam dengan ketebalan 3. Seperti itu. Lalu eh, untuk menggambar isi dindingnya, tadi yang sudah kita inisialisasikan itu menggunakan huruf K, itu fill wrinkle wall brush. Ini adalah eh, ada angka-angka yang dimana X-nya adalah 100, Y-nya adalah 100. Lalu lebarnya ada 200 dan tingginya ada di 180. Seperti itu. Sehingga dinding dimulai pada koordinat 100,100. Jadi X-Y-nya ini di awal itu tuh untuk menentukan titik koordinatnya. Seperti itu. Dengan ukuran 200 kali 180. 200 lebarnya dan 180 adalah tingginya. Baik. Lalu setelahnya di sini ada bagian atap rumah, di mana brushnya menggunakan roof brush dengan solid brush berwarna fiber brick. Baik. Lalu untuk pennya dia menggunakan warna hitam juga dengan ketebalan 3. Seperti itu. Nah, untuk poinnya atau untuk saat dibuatnya grafiknya itu ada di titik 80, bagian sisi kiri bawahnya itu 80 X-nya, Y-nya juga 100. Lalu untuk kanan bawah itu di 320 X-nya dan 100 di Y-nya. Untuk puncak atapnya itu ada di titik koordinat 200 dan di Y-nya itu ada di titik koordinat 30. Seperti itu karena dia kan triangle ya. Karena dia triangle. Nah, lalu untuk mengisi atapnya ini, kita menggunakan roof brush. Nah, roof brushnya itu, dia menggunakan warna ini ya, mengisi poligonnya itu dengan warna fire brick. Oke. Nah, lalu untuk titik-titik pembentukan atapnya itu menggunakan roof point. Nah, sedangkan yang untuk bordirnya itu, untuk warnanya menggunakan roof outline. Dan untuk titiknya itu menggunakan roof point. Seperti itu. Jadi konsep keseluruhannya kurang lebih ini dinding rumah ini dibuat menggunakan objek rectangle, sedangkan untuk atap rumah ini menggunakan poligon dengan 3 titik koordinat. Seperti itu. Lalu nanti untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, orang kedua, yaitu Mbak Sinta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian program mulai dari A3, yaitu pintu rumah, kemudian A4, jendela rumah, dan terakhir B1, batang pohon kelapa. Pada bagian pintu rumah, kita bisa lihat di sini ada objek brush yang bernama door brush. Brush ini berfungsi untuk memberikan warna pada objek. Di sini warna yang kami gunakan adalah warna saddle brown supaya pintunya berwarna coklat.
Kemudian pintunya digambar menggunakan metode fill rectangle. Metode ini digunakan untuk membuat persegi panjang yang sudah terisi warna. Nah, parameter pertama di metode ini adalah brush atau warna yang digunakan. Sedangkan angka 175 dan 209 menunjukkan posisi koordinat X dan Y. Lalu 50 adalah lebar pintu dan 71 adalah tinggi pintu. Jadi hasilnya nanti akan menjadi seperti sebuah pintu berwarna coklat. Selanjutnya adalah bagian jendela rumah. Di sini kami membuat brush dengan warna light blue supaya jendelanya terlihat seperti kaca. Kemudian kita juga membuat objek pen. Kalau brush tadi digunakan untuk mengisi warna, sedangkan pen digunakan untuk membuat garis tepi objek dengan warna hitam. Di sini kita menggunakan ketebalan 2 pixel. Jadi seperti border lah ya. Kemudian jendelanya kita buat menggunakan fill rectangle, window brush, dan seterusnya. Ini fungsinya mengisi warna jendela. Lalu draw rectangle digunakan untuk membuat outline ya, border atau garis tepi dari jendela sehingga bentuknya terlihat lebih jelas. Berikutnya adalah batang pohon kelapa. Sama seperti sebelumnya, kita membuat brush dan pen terlebih dahulu. Batang pohon juga menggunakan warna coklat karena menyerupai batang pohon asli. Lalu di sini yang sedikit berbeda di bagian ini adalah kita tidak menggunakan persegi panjang, tapi menggunakan beberapa titik koordinat. Kita menggunakan array point ya. Array point ini berisi 4 titik yang nantinya akan membuat sebuah poligon ya, bentuk poligon. Setelah titik-titiknya ditentukan, poligon tersebut digambar menggunakan fill polygon dan draw polygon. Nah, fill polygon digunakan untuk mengisi warna batang pohon, sedangkan draw polygon digunakan untuk memberikan garis tepinya. Karena menggunakan polygon, bentuk batang pohon bisa dibuat sedikit menyempit ya, menyempit ke atas sehingga terlihat lebih natural dibanding hanya menggunakan persegi panjang. Itu penjelasan untuk bagian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota ketiga untuk menjelaskan bagian daun pohon kelapa sampai hasil akhir program. Baik, setelah pada bagian sebelumnya, rekan saya Cinta menjelaskan proses pembuatan rumah beserta batang pohon kelapa. Selanjutnya, saya Asria akan melanjutkan pembahasan mengenai proses pembuatan daun pohon kelapa menggunakan kurva Bezier, hasil akhir program, serta kesimpulan dari implementasi yang telah kami buat. Pada bagian ini, program menggunakan objek pen untuk menggambar daun pohon kelapa, yakni pen, leaf pen, sama dengan new pen, color, forest green, 6. Nah, berbeda dengan dinding rumah atau batang pohon yang menggunakan brush karena membentuk bidang yang diisi warna. Jadi daun pohon di sini hanya berupa garis-garis lengkung sehingga cukup menggunakan pen. Pada kode ini, pen dibuat dengan warna forest green atau warna hijau daun dan ketebalan garis 6 pixel. Warna hijau dipilih agar menyerupai warna daun pohon kelapa, sedangkan ketebalan 6 pixel membuat daun terlihat lebih jelas ketika program nantinya akan dijalankan. Selanjutnya, terdapat baris kode point top of trunk sama dengan new point 547,150. Nah, jadi pada kode ini membuat sebuah titik yang diberi nama top of trunk. Jadi titik ini berada di bagian atas batang pohon
dan berfungsi sebagai titik awal dari semua daun. Dengan menggunakan satu titik awal yang sama, setiap daun akan terlihat menyatu dengan batang sehingga bentuk pohon nantinya akan menjadi lebih rapi dan juga natural. Setelah titik awal ditentukan, program menggambar daun menggunakan metode Draw Bezier. Dengan kode G Draw Bezier, metode Draw Bezier digunakan untuk membuat garis lengkung atau kurva Bezier. Jadi berbeda dengan draw line yang menghasilkan garis lurus, draw Bezier ini menghasilkan kurva yang lebih halus sehingga sangat cocok digunakan untuk menggambarkan bentuk daun kelapa yang melengkung. Jadi pada program ini metode draw Bezier dipanggil sebanyak 5 kali, di mana setiap pemanggilan ini menghasilkan satu helai daun dengan arah yang berbeda, yaitu ke kiri atas, kanan atas, dan kanan. Jadi kombinasi kelima kurva tersebut nantinya akan membentuk tajuk pohon yang tampak lebih seimbang dan juga alami. Selain itu, setiap kurva menggunakan beberapa titik kontrol atau control points yang berfungsi untuk mengatur arah dan tingkat kelengkungan garis. Jadi dengan mengubah posisi titik-titik tersebut, bentuk daun nantinya dapat dibuat lebih panjang, lebih pendek, atau lebih melengkung tanpa harus menggambar ulang secara manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil akhir dari program yang telah dibuat. Kita akan run program code-nya. Jadi setelah seluruh proses penggambaran selesai, aplikasi akan menampilkan sebuah ilustrasi sederhana yang terdiri dari dua objek, yaitu rumah dan juga sebuah pohon kelapa. Jadi rumah sendiri di sini dibuat menggunakan kombinasi beberapa bentuk geometri dasar, di mana dinding, pintu, dan juga jendela ini dibuat menggunakan bentuk persegi panjang atau rectangle, sedangkan atap sendiri dibuat menggunakan poligon, dan juga daun yang dibuat menggunakan kurva Bezier. Jadi dengan menggabungkan berbagai bentuk dasar tersebut, program berhasil menghasilkan ilustrasi dua dimensi yang sederhana, tetapi tetap proporsional. Sebelum saya menutup presentasi, saya ingin menambahkan sedikit informasi mengenai struktur kode yang kami gunakan. Jika dibandingkan dengan proyek contoh yang diberikan oleh dosen, mungkin terdapat perbedaan pada bagian deklarasi using. Jadi pada proyek kami ini hanya terdapat using system.drawing, sedangkan pada proyek contoh terdapat beberapa deklarasi using lainnya. Jadi perbedaan tersebut bukan karena ada bagian kode yang kami hilangkan, melainkan karena proyek ini dibuat menggunakan Visual Studio 2026 versi terbaru yang telah mendukung fitur implicit usings. Jadi dengan fitur ini, beberapa namespace yang umum digunakan akan ditambahkan secara otomatis oleh sistem saat proses kompilasi. Oleh karena itu, beberapa deklarasi using tidak lagi perlu ditulis secara manual, sehingga penulisan kode menjadi lebih ringkas, lebih bersih, dan tetap dapat dijalankan dengan baik. Jadi, perbedaan yang terlihat berasal dari perbedaan versi Visual Studio yang digunakan, bukan karena logika programnya yang berbeda. Sebagai kesimpulan, program yang kami buat telah menerapkan konsep dasar grafika komputer dua dimensi menggunakan Windows Form dan juga namespace system.drawing dengan menggunakan GDI. Jadi melalui program ini kami mempelajari bagaimana berbagai objek dapat dibangun dari kombinasi bentuk-bentuk geometri sederhana seperti rectangle, polygon, dan juga kurva Bezier. Selain itu, kami juga memahami peran graphics, brush, dan juga pen, serta point dan event pane dalam proses menggambar objek pada aplikasi Windows Forms. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagian terakhir dari program yang telah kami buat. Apabila dalam penyampaian maupun program yang kami buat masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.